Sebuah kerajaan pada umumnya hanya dipimpin oleh seorang raja saja. Ada juga seorang raja yang memimpin lebih dari satu kerajaan. Ini mungkin masih dalam batas yang lumrah. Namun bagaimana dengan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh lebih dari satu raja secara bersamaan? Dalam beberapa catatan sejarah terdapat sejumlah kerajaan yang pernah dipimpin oleh lebih dari satu raja secara bersamaan. Di Nusantara sendiri ada Kesultanan Mataram yang pernah dipimpin oleh dua raja sekaligus, yaitu Raja Amangkurat III dan Pakubuwanai. Salah seorang Raja Mataram itu memang sengaja diangkat oleh Belanda dalam upaya melaksanakan politik pecah belahnya, Divide et Impera. Pada perkembangan selanjutnya pun Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Di Sulawesi Selatan juga pernah berkembang sistem Sedi Ata Dua Arung, atau Kerajaan Dua Raja. Di antara kedua raja itu ada yang digelari Arung Matoa, Raja Tua, dan Arung Malolo, Raja Muda. Tapi hanya salah satunya saja yang memiliki kekuasaan penuh. Namun bagaimana ketika satu kerajaan dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan dan kesemuanya berkuasa secara penuh? Hal unik ini pernah ada pada salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Nepo yang sekarang telah menjadi bagian dari Kabupaten Baru. Baca juga, perspektif baru sejarah kemunculan Kerajaan Nepo diceritakan dalam buku, Kerajaan Nepo, sebuah kearifan lokal dalam sistem politik tradisional Bugis di Kabupaten Baru, yang ditulis oleh Ar-Rasyid Asba. Pada awalnya Kerajaan Nepo dipimpin oleh 40 raja secara bersamaan. Ke-40 raja ini kemudian digelari Arung Patapulo, Raja 40. Yang memerintah pada kerajaan ini bukan hanya satu raja, melainkan ada 40 raja yang memerintah secara bersama-sama. Ke-40 raja ini memang masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan. Tidak diketahui secara pasti asal-usul Arung Patapulo ini, sangat sedikit sumber sejarah yang menceritakan ke-40 raja ini. Hanya kronik-kronik Bugis berupa lontaran Nepo dan tradisi lisan yang berkembang pada kalangan masyarakat. Hanya beberapa nama saja yang diketahui dan disebutkan dalam lontaran Nepo. Adapun beberapa nama-nama Raja Arung Patapulo itu diantaranya Arung Talabangi, Arung Paciro, Arung Tagilita, Arung Pabiungeng, Arung Latureng, Arung Langelo, Arung Masiku, Arung Cimpu, Arung Maroanging, Arung Dusung, Arung Ngatapa. Dalam melaksanakan pemerintahan, tidak ada satu raja yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Kesemua 40 raja ini semuanya sama-sama berkuasa. Disinilah kesulitannya. Maka timbullah keinginan untuk memilih salah seorang yang berhak berkuasa secara penuh di kerajaan Nepo. Namun tak pernah ada kesepakatan siapa di antara mereka yang berhak berkuasa secara penuh. Terdapat sebuah peristiwa menarik yang menggambarkan keadaan komunikasi politik dari Arung Patapulo ini. Pada suatu waktu, Datu Supa, kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Pinrang sekarang, melaksanakan sebuah acara. Semua raja-raja dari kerajaan tetangganya diundang untuk hadir di acara tersebut, termasuk raja dari kerajaan Nepo. Ketika Arung Patapulo tiba di Supa, timbullah sebuah masalah. Kursi yang disediakan untuk Raja Nepo hanya ada satu, sementara Nepo memiliki 40 raja yang semuanya datang. Karena hal tersebut maka Arung Patapulo hanya diberikan tempat di kolom rumah saja sebab tidak muat untuk berada di tempat raja yang disediakan. Sejak peristiwa tersebut, Arung Patapulo merasa penting untuk menunjuk seorang raja yang berkuasa secara penuh. Maka diutuslah seorang menemui Datu Supa untuk menunjuk siapa yang berhak berkuasa di Nepo. Datu Supa kemudian menunjuk anaknya Arung Labongo yang bujang dan tak memiliki pekerjaan agar menjadi raja di Nepo. Semua Arung Patapulo juga menyetujui usul Datu Supa itu. Pengangkatan Labongo sebagai Raja Nepo didasarkan pada pertimbangan politik bahwa permusuhan antara Arung Patapulo bisa dihindari, karena masing-masing dari mereka ingin berkuasa. Apabila salah seorang di antara mereka menjadi raja, maka yang lainnya berusaha untuk menjatuhkannya dari tahta. Dengan berkuasanya Labongo di Nepo juga mencegah kerajaan Nepo diserang oleh kerajaan lainnya karena Nepo telah dianggap sebagai keluarga oleh kerajaan Supa. Sementara kerajaan Supa pada masa itu merupakan kerajaan yang cukup disegani di sekitar Ajata Pareng. Labongo kemudian dikirim ke Nepo untuk menjadi raja. Dalam pemerintahannya, Labongo tetap dibantu oleh Arung Patapulo yang telah berstatus sebagai penasehat kerajaan.